Senja telah habis. Sadriah. Jika manusia tenggelam dalam dunianya sendiri, bahkan alam pun ikut terpinggirkan. Tak banyak yang menyadari, hal-hal hilang begitu saja tanpa ada rasa kehilangan sama sekali. Suara rel kereta api sedang melaju. Terdengar gesekan-gesekan besi serta suara asap yang keluar dari kereta api ini masih bisa terdengar oleh telingaku. Suhu saat ini sangat panas, meski tak ada matahari yang bersinar. Suasana kereta padat penumpang, sampai-sampai orang-orang rela berdiri berdesak-desakan demi sampai pada tujuannya. Hari ini aku beruntung mendapatkan tempat duduk, sehingga kakiku tidak akan pegal seperti mereka yang berdiri. Meski mereka berdiri, tampaknya mereka menikmati perjalanan. Berbeda denganku yang dipenuhi perasaan gelisah. Aku merasa bosan berada di dalam kereta yang sumpek karena kelebihan massa. Biasanya, aku menikmati perjalanan yang sudah kulakukan bertahun-tahun ini. Menyempatkan waktu 1 hari dalam seminggu untuk berburu senja, dan aku lakukan seorang diri tanpa teman, keluarga, ataupun kekasih. Bahkan sekarang, sebanyak manusia di kereta api ini, tak ada satupun yang mengenalku. Sebaliknya, aku pun tak mengenal mereka. Tampaknya, mereka semua tak saling mengenal. Terlihat dari kesibukan masing-masing yang hanya tunduk pada layar telepon genggam. Mereka semua sibuk dengan ponselnya dan tidak berniat sekalipun bersosialisasi atau mengenal orang yang ada di sampingnya. Aku tampak gelisah karena hari yang sudah semakin sore. Aku takut tidak dapat menikmati senja hari ini. Biasanya aku tidak telat seperti ini, tetapi gara-gara rasa capek bekerja kemarin, gara-gara bos yang suka menahan karyawannya untuk lembur yang membuatku harus tidur, pagi dan siangnya aku baru bangun. Usut punya usut, kereta yang kudapat ternyata kereta jam 3 sore. Kereta siang sudah lama meninggalkan aku. Sebenarnya, ini perjalanan pertama kalinya setelah sebuah tragedi menimpa kota kami. Aku bahkan tidak memberitahu alasan kepergianku hari ini pada orang tuaku maupun saudara-saudaraku yang berjumlah 5 itu. Aku punya alasan sendiri mengapa tidak memberitahu mereka jika hari ini akan mengunjungi pantai untuk menikmati senja kembali. Mereka akan melarangku dan menyuruhku lebih baik di rumah saja. Aku sudah tidak bisa tahan lagi, sebab aku sudah setahun ditahan untuk tidak memburu senja lagi. Maksud mereka yang menahanku bukan tanpa alasan. Aku sangat paham alasan mereka mengapa melakukan itu. Setahun yang lalu, sebuah peristiwa di kota ini sangat unik, bahkan tidak dapat dipercaya. Aku sendiri merasa heran, kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Kota ini heboh karena peristiwa itu dan aku sendiri menyaksikan secara langsung peristiwanya. Saat itu, kota benar-benar kacau. Para petugas keamanan, baik itu polisi ataupun satpam, bergerak menangani situasi kacau ini. Dan dari sudut kota, juga polisi yang bertugas saat itu turun tangan langsung untuk menghentikan pemuda itu melakukan hal yang buruk. Pemuda itu melakukan hal di luar logika. Apa yang dia lakukan? Dia awalnya salah satu pengunjung pantai, dan aku pun saat itu juga berada di situ. Suara desiran ombak serta angin laut yang memberi kenikmatan tersendiri bagi penikmatnya. Pantai itu salah satu tempat paling cocok untuk menikmati senja, dan salah satu tempat favoritku. Pantai itu menyajikan senja yang sangat indah dan sangat murni. Bagi sebagian orang, itu tidaklah penting di zaman sekarang siapa yang akan peduli pada senja. Mungkin dari sekian banyaknya pengunjung pantai itu, semuanya sibuk dengan aktivitas masing-masing, tanpa ada yang menikmati secara penuh keindahan senja. Semua pada sibuk bermain dan tunduk pada ponselnya. Ada satu pemuda yang aku lihat dia begitu fokus memperhatikan senja yang indah itu. Mulutnya bergerak seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Aku saat itu juga menikmati senja, tetapi perhatianku malah tertuju pada pemuda itu. Pemuda itu semakin terfokus dan semakin mendekat pada senja itu. Aku mulai curiga,
Sepertinya dia hendak melakukan sesuatu. Semakin ia mendekat pada senja itu, matahari perlahan tenggelam, dan pemuda itu semakin berusaha agar bisa lebih dekat lagi dengan senja itu. Aku memang penikmat senja di pantai kota ini, tetapi aku hanya menikmatinya dari jauh. Itu pun sudah cukup untuk melihat sinarnya. Aku sudah merasa sangat senang, tetapi pemuda itu malah semakin mendekati senja yang perlahan mulai memudar. Pemuda itu memotong senja dan menyisakan lubang yang sangat besar. Cahayanya perlahan hilang karena telah masuk ke dalam kantong pemuda itu. Aku meneriakinya karena aku tidak terima dengan apa yang baru saja ia lakukan. Pemuda itu telah mencuri senja dari langit dan memasukkan ke dalam kantongnya lalu pergi. Teriakanku tidak ia gubris sampai orang-orang yang ada di pantai itu sadar bahwa senja telah dicuri dengan memotong senja itu sebelum tenggelam oleh seorang pemuda. Kota mulai riuh dan mulai kacau. Semua sibuk membicarakan peristiwa itu. Aku sendiri merasa sangat sedih karena senja itu telah diambil oleh pemuda itu. Senja yang paling cantik di antara semua senja. Di kota ini, senja telah hilang, dicuri oleh seorang pemuda itu. Seluruh sudut kota diperketat penjagaannya oleh polisi. Semua masyarakat pun disarankan untuk kembali ke rumah masing-masing dan mengosongkan semua tempat. Seketika, kota tampak sunyi dan gelap yang telah menghampiri kota ini. Aku pun kembali ke rumah dengan wajah murung. Keluargaku bertanya, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba seluruh orang yang ada di kota ini dilarang kemana-mana? Aku menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang memotong senja dan memasukkan ke dalam kantong bajunya lalu pergi begitu saja. Senja telah dicuri olehnya. Orang tua dan saudara-saudaraku kaget mendengar hal itu. Tak menyangka jika ada orang senekat itu mencuri senja. Bagi mereka, senja tidaklah penting, hanya sebuah perhiasan alam yang diakui memang indah, tetapi uang lebih berguna dari senja itu. Pemuda itu bodoh ya. Masa mencuri senja? Biasanya itu mencuri uang atau hal-hal yang berharga lainnya. Ini malah senja yang dicuri, ujar ibuku sambil memotong-motong bawang di meja. Aku hanya tertunduk lemas, karena mereka tidak akan mengerti arti sebuah kenikmatan ketika menikmati sinar senja, beserta desir angin dan ombak di pantai saling bertemu, dan menghasilkan alunan yang sangat indah. Peristiwa itu semakin viral. Hampir seluruh siaran televisi memberitakan tentang kejadian itu. Alasan pun terkuak dari motif si pemuda pencuri senja itu. Menurut catatan di pos, bahwa pemuda itu memotong senja dan mencurinya hanya untuk dipersembahkan kepada pacarnya sebagai hadiah, dan menurutnya itu akan sangat indah dan membuat pacarnya senang. Sekonyol itu. Sungguh aku merasa kagum melihat pemuda itu. Aku bahkan berpikir, andai saja aku adalah pacarnya yang akan menerima kiriman senja dengan sinarnya yang keemas-emasan itu. Bahkan, senja yang ia curi itu adalah senja yang paling indah di antara senja yang lainnya. Meski niat pemuda itu sangatlah mulia, tetap saja tindakannya itu telah mengacaukan kota, membuat polisi mengejarnya dan menjadikannya buronan. Seperti seorang yang melakukan tindakan kriminal, semua polisi memburunya. Pencurian memang tindakan yang kriminal, tetapi tak ada satupun orang yang akan berpikir untuk mencuri senja dengan cara memotongnya dan menyisakan lubang besar. Rel kereta api telah berhenti. Itu tandanya aku telah sampai pada tujuanku. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Semua orang berdesak-desakan turun dari kereta, termasuk juga aku. Aku masih bisa menikmati senja di pantai kota ini. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa berburu senja dan menikmati senja di pantai. Semoga saja tidak ada lagi yang mencurinya hanya karena cinta yang begitu besar pada kekasihnya. Aku sampai geram sendiri jika harus ada orang seperti itu lagi. Maklum saja, aku seorang yang tidak sealiran dengan mereka, seperti memiliki kekasih. Aku lebih nyaman sendiri dan menikmati senja di pantai.